Shalom warga kerajaan. Biarlah seperti Yosua berkata, me and my house we will serve the Lord. Aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. Kalau saya mendengar perkataan addiction atau ketagihan atau addicted, ya, tentu saja kita berpikir, wah, ketagihan narkoba, ketagihan seks dan macam-macam. Tapi apa ada ketagihan baik? Ada, saudara. Kita melihat seorang bernama Stefanus dan keluarganya. 1 Korintus 16. Maka saudaraku, mereka adalah orang-orang pertama yang bertobat di daerah Akhaya. Saudara harus tahu bahwa orang yang cepat memberikan respons pada Tuhan, Tuhan berkenan, saudara, ya. Bukan cuma itu, mereka mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Di dalam bahasa Inggris dikatakan addicting themselves, yaitu membuat ketagihan untuk melayani orang kudus. Saudara yang kasihan Tuhan, kalau ada orang dari luar kota lewat yaitu daerah Akhaya, maka keluarga Stefanus ini rumahnya selalu terbuka, saudara, ya. Bukan cuma itu, saudaraku. Kita lihat dalam firman Tuhan berkata, dia itu ketagihan. Ada orang-orang yang keberatan kalau kita minta tolong sesuatu. Tapi keluarga ini istimewa. Keluarga yang ketagihan untuk melayani. Keluarga yang ketagihan dalam ayat 17 dikatakan melengkapi apa yang kurang ada padamu. Ada orang tanya saya, Pak, saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa khotbah. Pelayanan saya apa? Pelayanan pada orang-orang kudus. Di dalam church planting kita menemukan orang-orang semacam ini. Ketika saya sampai di Bali ini, itu keluarga Insinyur Wiranata itu menerima kita di rumahnya, menyediakan segala kebutuhan kita, dibangunkan yaitu kantor, sediakan mobilnya, dan ada masalah kalau saya pergi belanja, pembantunya ngikuti bayarin kita, saudara. Dan kebetulan nama baptisnya juga Stefanus, saudaraku. Saya ketemu orang-orang semacam itu di segala kota, kemanapun kita pergi, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan orang-orang semacam itu berbuah. Di dalam ayat ke-17, bukan cuma Stefanus, ada yang ketularan. Fortunatus dan Achaicus jadi anggota teman-teman mereka. Mereka menyegarkan rohku. Bayangkan, Rasul Paulus, dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Jadi saudara bisa punya satu pelayanan, yaitu membuka rumah saudara untuk pekerjaan Tuhan. Ketika saya pergi ke Ambon, ada satu keluarga seperti itu. Keluarga daripada Bapak David Halim. Dia pada waktu tidak pernah membayangkan dia akan jadi gembala, saudara. Tetapi setiap kali ada hamba Tuhan lewat di Ambon, dia akan melayani mereka dan menyediakan makanan yang terbaik. Kebetulan dia tailor dan laundry, saudara. Semua pendeta yang datang ke sana, termasuk Pak Franky, termasuk Demos Zakarian, Samuel Doktorian, dibuatkan jas, saudaraku. Saya dibuatkan jas berapa banyak. Dan makanan yang terenak yang disediakan buat kami. Ternyata hospitality itu diperhitungkan oleh Tuhan. It's a gift. Dan bahkan itu bisa membuat orang ketagihan. Ketagihan untuk memberi. Ketika ada orang tanya, pelayanan apa? Melihat yang kurang dan memenuhinya. That simple. You saw a need and you feel it. Temukan apa yang kurang dalam pelayanan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. The ministry of the saints. Dan keluarga Stefanus ini pasti dapat mahkota dari Tuhannya. Dan ditulis dengan jelas, addicted to the ministry of the saints. Dan berarti ada ketagihan yang baik, saudaraku, ya. Puji nama Tuhan. Ketika saya baru melayani Tuhan, apa tugas saya? Sopir, saudaraku. Ya. Dan seperti saudara tahu, mobil saya mobil rusak, ya. Mobilnya mogokan, jadi kalau mesti didorong, karena waktu itu saya bangkrut. Dan juga kalau saya belok kiri, pintu kanan terbuka, saudara. Jadi hamba Tuhan, saya masih ingat Frans Daromes dan Sandra Sanger. Sandra pegang kemudi dan kami berdua yang dorong. Setelah itu saya tetap melayani dengan apa yang saya punya. Saya traktir mereka makan dengan apa yang ada. But here I am. Saya ketularan seperti Stefanus. Dan rumahku tempatnya hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Good addiction in Jesus' name. Amin. Shalom, shalom warga kerajaan Allah dimanapun berada. Saya percaya hari inilah hari yang luar biasa. Dan kita sangat sungguh bersyukur bahwa tema kita bulan ini adalah keluargaku, surgaku. Kita percaya bahwa warga kerajaan Allah kita senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Dengan keluarga kita, dengan apapun yang kita alami dalam hidup kita, dengan kita percaya kita meninggikan Raja kita di atas segala Raja. Amin.
Saya mengajak kita sama-sama kita meninggikan Raja kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita bersama. Bapa, kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau. Kami rindu, kami ingin lebih lagi Tuhan. Untuk kami tenggelam di dalam hadirat-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan Bapa dalam hidup kami. Saya mengajak umat Tuhan sama-sama kita naikkan pujian ini bersama di hadapan Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Dari awal sama-sama katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Amin. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sama-sama katakan, ku ingin tetap di sini. Amin, amin. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari dari awal sama-sama kita katakan pujian ini, sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di setiap keliling kami, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Amin. Menikmati bait-Mu. Katakan sama-sama, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sama-sama, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, ku ingin, Jesus, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini, amin, dan memandang indah wajah. Lebih lagi ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu.
kami sembah Dia. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami muliakan nama-Mu, sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab anugerah-Mu selalu menyertai kami. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, mulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami sembah-Mu Tuhan, kami sembah-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Kau besar, Kau ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, selamanya kami memuliakan nama-Mu. Selamanya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu selalu bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari sama-sama katakan bersama. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segal. Mari serukan sama-sama bersama. Bersama keluargaku melayan. Ini kerinduan kami Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi sama-sama katakan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya.
Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, senang sekali menjumpai saudara di hari yang sangat luar biasa. Katakan sama-sama, Yesus kita luar biasa, Yesus kita hidup, dan Yesus kita banyak melakukan perkara yang besar bagi orang yang dikasihinya. Hari ini saya ditemani oleh Pendeta Henggi Ndolu dan mereka biasa pengkhotbah yang sangat luar biasa, dan juga beberapa hamba Tuhan di ruangan ini. Terima kasih banyak. Dan saudaraku, ada satu hal yang menarik. Tadi pagi ada satu cuaca yang membuat berbeda di Pulau Sumba, khususnya di Sumba Barat. Saudaraku, kami mengalami seperti suasana kabut di pagi hari sekitar jam 7:30 sampai jam 8 full. Sampai pandangan kita, saudaraku, jarak pandang kita tidak terlalu jauh dan sangat luar biasa. Saya teringat di satu kota, kalau tidak salah di Turki atau di Taiwan, kita ngalami yang sama seperti itu. Di China maksud saya. Dan waktu itu Xinjia kami pergi bersama dengan 30 orang dan berada dalam sepertinya suasana yang sama. Saya dengan Pendeta Henggi di Turki juga ngalami yang sama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu musim salju waktu itu. Tetapi ada satu pernyataan Tuhan. Sepertinya Tuhan berbisik lembut dan berkata, bersyukur. Ucapan syukur, sahabat Kristus, merupakan cara kita untuk bisa membuka pintu surga. Karena ketika ucap syukur, kita setuju dengan Tuhan. Mengucap syukur cara untuk menghindarkan dari sebuah kekecewaan. Dan mengucap syukur membuat kita bahagia dan panjang umur. Sebuah lagu yang sering kita nyanyikan tapi memberkati saya hari-hari ini. Mari bagi berdiri bersama-sama dan habis itu kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, amin. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku. Sama-sama saudara. Di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Sama-sama saudaraku, mari nyanyikan sama-sama. Ku, amin, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan nama-Mu. Kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu hari ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena Yesus ada bersama dengan kami. Dan ketika Yesus ada bersama dengan kami, tidak ada perkara yang mustahil. Hamba-Mu tidak lebih daripada mereka yang ada. Biarlah mendapatkan fresh anointing, urapan yang baru, yang langsung daripada Yesus. Dan bawa hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran di menit-menit ke depan. Bukan hanya sebuah informasi, namun menjadi sebuah pewahyuan yang mengubah hati kami dan melahirkan mujizat Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Senang sekali lagi menjumpai saudara-saudara dalam Kristus dimanapun saudara berada. Dan biarlah program ini tetap menjadi berkat bagi kota-kota yang lain, bagi setiap yang mendengarkan, karena Yesus hidup dan Yesus berkuasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dengan waktu kita akan membahas waktu-waktu ke depan, menit ke depan, kita akan membahas tentang satu hal yang sangat menarik. Saudaraku, saya tahu setiap orang yang menikah, setiap orang yang married, orang Surabaya bilang setiap orang yang CF1,
saudaraku, dia selalu mendambakan yang namanya kebahagiaan. Makanya ada banyak statement supaya rumah tangga bahagia. Saya sering memberkati beberapa pernikahan, baru-baru saja di satu kota di Sumba Timur, dan beberapa waktu yang lalu juga di Bali dan juga di Surabaya kalau tidak salah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan selalu dekorasinya kalau orang Chinese biasa pakai double swangsea, double kebahagiaan. Happiness and merit, pengen merasakan semua tujuan dari seluruh kehidupan ini adalah ngalami bahagia termasuk rumah tangga. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, double swangsea, double happiness, keluargaku surgaku, dan juga saudara home sweet home, dan banyak hal tujuannya hanya satu, happiness in merit. Nah, hari ini kita akan membahas satu kebenaran yang sangat menarik akan kita pelajari bersama-sama, yaitu mengenai keluargaku, surgaku. Haleluya. Doa saya sebagai hamba Allah bagi saudara yang sudah menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, selanjutnya punya anak, punya cucu, bahkan saudara yang belum menikah dan rindu cita-cita pengen menikah, doa saya home sweet home, doa saya double happiness, doa saya keluargaku, surgaku menjadi satu kenyataan atas hidup setiap kehidupan kita bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Ketika berbicara masalah keluarga, saya sedang tidak berbicara hanya kepada suami, kepada istri, juga harusnya berbicara tentang kepada anak. Jadi kebenaran firman Tuhan hari ini bukan hanya dikonsumsi bagi bapak ibu yang sudah menikah. Saudaraku, ada satu pernyataan yang sangat menggelitik hati. Kalau pengen bahagia, menikmati surga, ya menikahlah. Nah, saudaraku, seberapa banyak yang keluarganya mengalami surga. Tetapi juga ada statement yang dilanjutkan itu, kalau pengen bahagia, menikahlah. Kalau pengen melihat surga, ya menikahlah. Kalau pengen lihat neraka, ya menikahlah. Saya tidak ngerti apa yang sudah, tapi doa saya ketika kita membahas kebenaran ini, keluargaku, surgaku, saudara akan mengalami kebahagiaan di bumi dan di surga. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, ketika kita peka terhadap apa yang terjadi 2 tahun belakang tentang COVID-19, sebenarnya Allah punya sebuah tujuan, yaitu berjumpa dengan Allah dalam keluarga. Nah, saudaraku, ayat di depan saudara, di slide dalam Imamat 26 ayat 12 dikatakan, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Yang pertama dari ayat ini kita bisa melihat, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Bicara masalah keluarga, dia hadir di keluargamu, dia hadir di usahamu, dia hadir di mana engkau sedang berada. Khususnya bicara masalah famili, keluarga. Tetapi ayat itu dilanjutkan dengan sesuatu yang sangat menarik buat kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan aku menjadi Allahmu. Artinya apa, saudaraku? Dia memberikan garansi persoalan apapun, kesulitan apapun, ada yang nanggung. Yesus menjadi wonderful counselor. Yesus menjadi penasihat atasmu. Jadi jangan takut dan jangan tawar hati. Tetapi yang selanjutnya, engkau akan menjadi umatku. Yang suka hobi-hobi tertentu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau saudara suka hobi, biasanya ada barang-barang kesayangan. Saya dapat diberkati oleh jemaat Tuhan motor ninja. Yang satu ninja hitam, baru saja yang satu ninja merah. Biasanya kalau pulang dari gereja kita panasi, kita starter, kita lus-lus. Saudara yang punya hobi kuda. Bisa saja saudaraku, ada jemaat kita, khususnya Sumba, budaya Sumba, 1 tahun 2 kali atau sekali ada pacuan kuda. 1 kali ada pacuan kuda, jadi semua orang punya kuda. Kadang-kadang istri-istri komplain. Kuda begitu disayang, samponya, apanya, saudaraku. Tengah malam kuda bilang, dia bisa bangun pagi. Bangun jam 2 untuk melihat kudanya. Tapi ketika istrinya, tidak ada yang bangun, saudaraku. Nah, saudaraku, kalau barang itu menjadi umat
kesayangan. Nah, saudara, kita menjadi umat kesayangan artinya Tuhan begitu cinta, Tuhan begitu melindungi, dan Tuhan berkata sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Karena orang itu yang disayangi. Demikian juga dengan hobi kita tadi, kita punya barang kesayangan. Haleluya. Jadi sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Keluarga adalah lembaga yang sangat istimewa. Kenapa saudaraku? Kalau saudara melihat dari Alkitab, Bible, sejarah firman Tuhan diawali dari keluarga Adam dan Hawa. Perjanjian lama ditutup dengan sebuah keluarga. Coba cek and recheck. Natal dan kelahiran Yesus dimulai dengan keluarga Yusuf dan Maria. Dan kitab Wahyu ditutup dengan membahas keluarga. Jadi sahabat Kristus, kalau kita melihat pola Alkitab, kalau kita melihat Alkitab dari awal sampai akhir, di awal dan ditutup, artinya begitu penting bicara masalah keluarga. Amin. Oleh karena itu di bulan ini kita khusus 1 bulan penuh kita akan membahas tentang keluarga. Keluarga itu sangat istimewa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaan buat kita, bagaimana kita menjadi mengalami apa yang disebut dengan keluargaku, surgaku. Ada 3 hal penting yang akan kita bahas bersama sahabat Kristus dimanapun saudara berada. 3 hal penting dalam membangun keluarga Kristen yang sehat. Saudaraku, sahabat Kristus, Bapak, Ibu dimanapun saudara berada. Kalau ada keluarga yang sehat, artinya ada keluarga yang tidak sehat. Setuju dengan saya? Kalau ada keluarga yang sehat, artinya ada keluarga yang tidak sehat. Dan bagaimana kita mengalami 3 hal ini, kita bisa mengalami bagaimana menjadi keluarga yang sehat. Yang pertama adalah kerohanian yang sehat. Amin. Yang kedua, apa yang disebut dengan hubungan yang sehat. Nah, ini menjadi bagian terpenting saudaraku. Saya lihat beberapa rumah tangga yang mengalami konflik di masalah komunikasi hubungan. Ini penting banget saudaraku. Mertua dan menantu, menantu dan mertua, anak dan orang tua dan sebagainya. Ada banyak pengalaman yang Tuhan izinkan saya lewati untuk mengkonseling dan mendoakan orang-orang tertentu di mana di masalah komunikasi atau hubungan. Tapi yang ketiga, keuangan yang sehat. Dalam waktu tidak lama, 15 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana menjadi keluarga yang sehat, yaitu saudaraku, kerohanian yang sehat, hubungan yang sehat, dan keuangan yang sehat. Haleluya. Sahabat Kristus, yang pertama bicara masalah kerohanian yang sehat. Baca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat sebelumnya ini saudaraku, Yosua menawarkan kepada menawarkan kepada orang Israel, terserah kamu mau ibadah di mana saja, terserah kau. Kalau Yosuanya orang Medan, dia akan berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, Yosua, kenapa dia bisa berkata, aku akan seisi rumah akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Rupanya Yosua dan Kaleb adalah anak-anak muda yang menjadi saksi hidup bagaimana Allah yang benar, bagaimana Allah yang baik, bagaimana Allah yang berkuasa, yang selalu membuat mujizat atas mereka. Sehingga dia punya komitmen dan dia berkata, aku dan seisi rumahku, rumah tanggaku akan beribadah kepada Tuhan. Keren banget. Karena dia saksi hidup, mata jasmani, dia melihat bagaimana Tuhan bisa melakukan mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Amin. Makanya kekristenan, the Christian not a religion, kekristenan bukan sekedar agama. Tapi saudaraku, mengalami Tuhan. Sering saya bahas di khotbah-khotbah saya, yaitu bicara masalah love encounter, truth encounter, dan power encounter. Kita mengalami kasih Tuhan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sudah kita mengalami truth encounter, kebenaran Tuhan, dan kita mengalami kuasa Tuhan.
Dan saya katakan bagi saudara yang hari ini sedang menantikan mujizat Tuhan, alami Tuhan. Yosua dan Kaleb menjadi satu saksi hidup. Saudaraku, kalau Kristen itu bukan Kristen katanya. Saya pernah ilustrasi ini, saudara. Satu pengamen pakai kacamata hitam di lampu merah. Dia selalunya bintang kecil di langit yang biru. Katanya amat banyak. Selalu disambung kata-katanya. Bertahun-tahun dia ngamen. Rupanya selidik demi selidik. Pengamen itu adalah pengamen buta yang pakai kacamata hitam dan tidak pernah melihat indahnya bintang dan terangnya matahari. Sehingga dia sambut selalu katanya. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan. Jangan hidup dari katanya. Makanya saudaraku, rumah tangga yang bahagia, keluarga yang sehat, keluargaku surgaku adalah keluarga yang sehat secara rohani. Bagaimana dengan mesbah doa kita? Bagaimana suami istri berdoa bersama-sama? Di bagian tertentu saya katakan di sesi yang lalu bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, minta apa saja, sepakat minta apa saja akan diberikan kepadamu. Bu, Pak, ini bicara masalah keluarga. Jika kau sepakat dengan suami dan istrimu, saudaraku, surga terbuka. Masalahnya, Pak, kami tidak pernah sepakat. Kami suami ke kiri, istri ke kanan, kadang-kadang lurus, kadang-kadang mundur. Mesbah doa penting. Kerohanian yang sehat. Memiliki gaya hidup yang rohani. Dikenal sebagai pengikut Kristus. Saudara dan saya dikenal sebagai apa? Kerohanian yang sehat. Pak Wahyu ya orangnya baik sekali. Pak Enggi ya terkenal suka memberi. Pak Emu ya terkenal sebagai pengikut Kristus yang punya buah-buah. Jangan sebaliknya. Itu Aji itu, ya ampun jahatnya minta ampun. Dia kasar sekali. Itu ama itu. No. Biarlah kita dikenal baik sebagai pengikut Kristus. Makanya saudaraku, rohani yang sehat, Alkitab berkata saudaraku, 2 Timotius 4:7b dan 8 dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Rupanya beribadah itu harus dilatih. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Yang setuju katakan amin. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, rupanya beribadah itu perlu dilatih. Dilatih itu diulang. Minggu pagi, saudaraku, aduh sakit kepala, banyak muncul penyakit baru, sakit kepala. Minggu pagi hujan gerimis, ya udah minggu depan saja ke gerejanya. Lah kalau hari Selasa dipanggil Tuhan, selamat malam. Yang tersinggung katakan amin, haleluya. Sahabat Kristus, beribadah itu harus dilatih. Karena kalau sudah dilatih 19 kali akan menjadi sebuah habit. Kalau tidak mencari Tuhan, rasanya ada yang hampa dan ada yang kurang. Tapi masih banyak orang saya lihat, kalau pas jam 8 pagi jamnya ibadah, jam 8 pagi juga adalah jam pesta. Saudara pilih yang mana? Wah ini Pak sekali aja, tapi sekali. Kalau habis itu sekali 2 kali. Dan Tuhan Yesus sudah datang memanggil kita selamat malam. Jadi sahabat Kristus, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas. Saudara treadmill, saudara jalan pagi, saudara naik sepeda, saudara senam 1, 2, ada terbatas gunanya. Tetapi ketika engkau beribadah, saudaraku, akan banyak gunanya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Ini ada rahasia yang sangat besar bagi setiap kita orang percaya. Coba lihat tulisan yang ada di depan ayat firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu. Ini keren banget. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Yang setuju katakan amin. Rupanya rahasia ibadah sangat luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberkati roti dan makananmu dan minumanmu, dan engkau akan dijauhkan dari sakit penyakit. Hei Pak, Bu, saya ingatkan, kakak, adik, saya ingatkan, kalau hari ini kita masih sakit,
Kalau hari ini kita masih kekurangan something di ibadah kita, yang tersinggung katakan amin. Karena Alkitab berjanji kalau engkau beribadah sungguh-sungguh, kamu akan bagaimana Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan tidak akan ada hutang menurut saya kelimpahan. Tapi yang kedua, Tuhan akan memberikan kesehatan atasmu. Yang setuju katakan, mari sama-sama di momen ini kita benahi hati kita. Apakah ibadah kita murni datang dengan kehausan akan Tuhan? Seorang wanita pendaran berkata, she's crawling. Asal ku jamat jubahnya, maka aku akan sembuh. Rupanya guys, kehausan akan Tuhan itu menentukan mujizat yang akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Mulai minggu ini saudaraku, mau ibadah online, ibadah onsite, kaum muda, kaum ibu, kaum wanita, kaum bapak, semua blessing. Hari minggu mari datang dengan kehausan akan Tuhan. Sehingga betul-betul ibadah kita mengandung kuasa Allah yang dahsyat. Kita diberkati, dan yang kedua sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Yang setuju katakan amin. Tapi yang kedua, bagaimana membangun keluarga yang sehat? Selain sehat secara rohani, yang kedua adalah hubungan yang sehat. Kesamaan visi, komunikasi, dan mengutamakan tujuan bersama. Kalau saudaraku, saya sering membagikan tentang konseling pernikahan di akhir. Biasanya pendeta-pendeta sudah mulai ngonseling saudaraku, saya yang terakhir. Dan saya tanya tentang visi, misi, keluarga, dan tujuan, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita bersama-sama bagaimana yang kedua, memiliki satu hubungan yang sehat. Ada hal-hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, hal yang harus disadari atau dimengerti oleh wanita atau istri. Amin bapak-bapak, amin pria-pria. Hai, katakan kalau saudara bersama dengan istri saudara sedang nonton program ini, acara ini. Katakan, ma, sadar ma. Dan istrinya bilang, kau pikir saya sekarang tidak sadar? Hal yang harus disadari atau dimengerti oleh wanita yang pertama, wanita diciptakan untuk menjadi penolong bagi pria dan bukan perongrong. Amin bapak-bapak. Tapi yang kedua, wanita harus menghormati suaminya. Hormat, gerak. Sahabat Kristus, rupanya ini yang harus disadari. Saudaraku, sehebat apapun wanita. Mungkin Bapak Ibu yang sedang dengarkan program ini, sahabat Kristus, engkau adalah seorang wanita karir. Di satu kota di Surabaya, saya tinggal bersama dengan seorang suami istri yang punya anak satu. Istrinya lulusan Jerman, suaminya hanya lulusan Indonesia. Suaminya waktu itu mendapat gaji yang lebih tinggi di satu perusahaan di Surabaya. Dan suaminya di rumah buka restoran dan ada jual beras dan semuanya. Dan saudaraku, mungkin secara pengalaman, mungkin secara finansial, keuangan gaji istri lebih tinggi. Tapi saya ingatkan ibu-ibu, tetap ditetapkan menjadi penolong atas suaminya. Di balik kesuksesan seorang pria, ada wanita yang hebat di situ. Yang setuju katakan amin. Tapi yang kedua, selain menjadi penolong, saudaraku, wanita harus sadar dan mengerti bahwa diciptakan, saudaraku, menghormati suami. Bukan ketika bangun pagi, sayang, hormat, gerak. No. Saudaraku, tetapi menghargai sebagai seorang imam. So pasti hubungan akan menjadi baik. Yang setuju katakan amin. Hubungan menjadi sehat. Apa yang harus diketahui oleh wanita dari survei yang ada, lebih daripada 700 pasangan membuktikan bahwa 5 hal teratas yang dibutuhkan oleh seorang pria. Yang pertama, kasih dan penerimaan tanpa syarat. Saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kasih dan penerimaan tanpa syarat. Pria itu tidak terlalu suka dipuji tentang fisiknya. Oh, gantengnya, tolong tampilkan wajah saya. Ya, gantengnya diriku, gantengnya diriku, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak terlalu suka dipuji secara fisik.
tetapi suka puji tentang tanggung jawabnya. Wanita, pria lemahnya di mata, tapi wanita lemahnya di telinga. Makanya ada istilah mata keranjang, bukan saudaraku, bukan telinga keranjang. Pria-pria lemahnya di mata. Makanya berikan saudaraku, dandanlah yang seksi buat suamimu, bukan untuk orang lain, maaf kata. Sehingga saudara menjadi hubungan yang sehat. Dan yang selanjutnya, apa yang harus diketahui? Keintiman seksual, tentunya bicara masalah suami istri. Kemudian persahabatan. Jadikan suamimu menjadi sahabat, ibu-ibu. Jangan curhat kepada orang lain kecuali apalagi dengan laki-laki. Enak loh curhat sama Markus. Luar biasa, dia terlalu perhatian. Jadikan sahabat suamimu. Curhat sama suami, jangan sama orang lain, nanti kebablas. Konseling jadi konslet. Tidak ada orang yang kebal. Tapi saya mau kasih tahu, curhatlah sama suami. Jadikan sahabat. Amin. Tapi yang keempat, dorongan dan peneguhan. Tadi saya katakan di kesuksesan di balik pria yang hebat, ada wanita-wanita yang hebat. Kemudian yang kelima adalah keintiman rohani. Yang diketahui wanita, jadilah sudah keintiman rohani. Bangun pagi suami istri mulai sepakat saudaraku. Ada yang pujian yang dinaikkan dan ada doa-doa di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang harus diketahui para pria, disadari para pria. Yang pertama, menjadikan iman. Yang kedua, menjadikan kepala. Dan yang ketiga, menjadi suami dan ayah. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Kita melihat bahwa ini yang harus disadari bahwa pria. Menjadi apa? Imam. Saudaraku, biasanya pria-pria menurut survei, pria tidak terlalu, sudah cukup bangga jika anak dan istrinya pergi ke gereja. Kasarnya gini, terserah mama sama anak-anak sudah ke gereja, saya tunggu rumah. Sahabat Kristus, pria harus menjadi imam, menjadi guide atas rumah tangganya, menjadi driver atas suaminya secara kehidupan bukan secara fisik. Tentunya secara fisik juga oke lah. Jadi mesti disadari di situ. Dan selanjutnya yang harus diketahui oleh para pria adalah satu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kasih dan penerimaan tanpa syarat. Komunikasi dan keintiman emosional. Keintiman rohani, dorongan dan peneguhan serta persahabatan. Sahabat Kristus, dikatakan bahwa kasih dan penerimaan tanpa syarat. Saya berdoa pria-pria di sini sahabat Kristus menyadari, mengetahui perkara, sadar tentang perkara ini. Dan saya berdoa sekalipun usia pernikahanmu mungkin sudah belasan tahun, puluhan tahun. Hari ini ada teman saya kawin perak di Jakarta dan saat ini saya by phone dan saya ngomong sama dia. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekalipun mungkin kondisinya berubah. Dulu waktu sebelum married masih pacaran, berat badan daripada kekasihmu 59 dan sekarang sudah punya 4 anak 5 jadi 95. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri keturunanmu. Sebab mengembang dari 59 jadi 95. Tapi biarlah cinta itu ada dalam hati kita untuk selamanya, selalu mencintaimu dalam hatiku selamanya. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu.
Kaulah cintaku. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang terakhir yang kita bahas, yang pertama adalah kerohanian yang sehat. Yang kedua hubungan yang sehat, tetapi yang ketiga adalah keuangan yang sehat. Saya baca ayat yang ada di bawah saudara. Untuk tertawa orang mengidangkan makanan. Makanya di pesta-pesta banyak ketawa habis-habisan karena kenyang. Yang kedua, anggur meriangkan hidup saudaraku. Tapi kalau terlalu banyak anggur bisa lupa istri, bisa lupa suami, bisa lupa rumah, dan bisa lupa segalanya. Tetapi yang ketiga, dan uang memungkinkan semuanya itu. Jadi rupanya saudaraku saya mau kasih tahu mengingatkan sebagai hamba Allah. Keuangan yang sehat. Di slide saya yang saya bagikan buat saudara. Di situ ada satu tips yang sangat menarik. Yang pertama, bekerja mengembangkan dan melipat gandakan pekerjaan. Rupanya expand. Itu bagus. Ada jemaat kami seorang dokter suami istri. Suka buka apotek. Expand. Bahkan setiap gang dibuka apotek. Tidak salah, saudaraku. Dan itu harus mengalami multiplikasi. Multiplikasi adalah kehendak Tuhan. Amin. Bekerja habis-habisan. Tetapi di bawahnya ada satu tips yang saya bagikan buat saudara juga di situ. Saudaraku, selanjutnya setelah pelipat gandaan, dikelola dengan prinsip firman Tuhan. Apakah ada orang yang tidak mengelola dengan yes? Ada. Baru-baru saya didatangi oleh seseorang dan dia berkata, Pak, kenapa orang lain beda dan saya mengalami seperti ini? Saya cuma lihat matematika rohanimu dilihat. Coba dilihat. Dikelola dengan prinsip Tuhan adalah yang pertama penerimaan. Tetapi yang kedua adalah pengembalian. Saudara, bukan karena saya pendeta, saudaraku saya membagi ini. Pengembalian itu bicara masalah mengembalikan persepuluhan. 90% kita kelola, kita makan, kita tabung. 10% menjadi milik Tuhan, saudaraku. Sehingga ketika kita mengambil bagian Tuhan dan kita, saudaraku, perpuluhan itu menahan kita untuk tidak rakus. Mungkin saudara berkata, apakah pendeta Wahyu mengembalikan? Yes. Ketika saya dapat persembahan, langsung saya potong, saya kembalikan. Saudaraku. Bukan bicara masalah, ketika saya bicara tentang perpuluhan, saya sedang tidak, saya mungkin berkata, Pak Wahyu bisa uang terus. No. Ini rahasia dari sebuah kemakmuran. Karena Alkitab bilang belalang pelahap, belalang pengerik, bencana. Ketika kita tidak belajar taat karena miliknya Tuhan kita makan. Sehingga kita berdosa, sehingga hidupnya. Ada om saya seorang yang hebat, seorang doktor. Dan seorang ahli Pentatuk, pengajar Kejadian Keluaran bilang di salah satu sekolah tinggi yang sangat bagus. Seorang dosen dan gembala, 25 tahun jaya. Kemudian ngalami ambruk. Stroke lagi. Istrinya suka keliling di Eropa dan semuanya untuk latih kur. Tapi yang menarik, Tuhan ingatkan, kenapa salah kami apa Tuhan? Orang pintar, Ibrani Yunani jago, bahasa Ibrani Yunani. Tuhan bilang, kau tidak mengembalikan apa yang menjadi hakku. Dia jual rumahnya di salah satu kota, tidak laku-laku. Tapi hari itu dia taat, hanya punya uang 300.000 dikembalikan. Ini Tuhan. Dan sekarang diberkati dan mengalami pemulihan secara luar biasa. Jadi sahabat Kristus dimanapun saudara berada, keuangan yang sehat, tips yang saya bagikan selain menerima adalah selanjutnya adalah mengembalikan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Coba lihat. Dikelola dengan prinsip Tuhan, penerimaan, pengalihan, pengeluaran, investasi dan tabungan. Yang terakhir adalah bersyukur. Slide ini sangat memberkati saudara-saudaraku. Baca sama-sama 2-3. Uang adalah hamba yang baik. Dan selanjutnya uang tetapi juga adalah tuan yang jahat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, rupanya sahabat Kristus, uang itu sama dengan Tuhan. Kalau tidak hati-hati kekuatannya. Saudara ingat anak muda yang kaya raya datang kepada Yesus. Dia bilang, Guru, semua sudah saya lakukan. Apa yang harus saya lakukan? Jual hartamu, kasih orang miskin, dan engkau ikut aku. Dia tidak kembali lagi, pengusaha muda kaya.
Hati-hati. Tapi ada kabar baik. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, all these things semua ditambahkan. Uang bisa jadi hamba yang baik, juga bisa jadi yang jahat. Seberapa banyak mertua sama menantu pisah, suami istri pisah, anak-anak berantakan. Semuanya saudaraku gara-gara apa yang dicari orang uang. Apa yang dicari orang uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang. Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Ayat yang di bagian yang terakhir dikatakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai macam duka. Selanjutnya, dasar spiritual yang sangat menarik. Cara kita menggunakan uang sangat menentukan keintiman dan keakraban dengan Kristus. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan padamu harta yang sesungguhnya? Dan selanjutnya, uang merupakan pesaing utama yang dapat merebut posisi Kristus sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Dan sangat luar biasa, yang setuju katakan amin. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, saya mengingatkan kembali bagaimana menjadi keluarga yang sehat. Yang pertama, kerohanian yang sehat. Jika engkau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberikan roti dan minumanmu dan juga memberikan kesehatan. Tapi yang kedua, saudara, yang disebut dengan hubungan yang sehat, saudaraku. Tapi yang selanjutnya, bicara masalah keuangan yang sehat. Ada yang kita makan, ada yang kita investasikan, dan ada yang kita kembalikan kepada Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama dan kita berdoa. Haleluya, ku mau sepertimu Yesus. Nyanyikan sama-sama. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Mari angkat tanganmu saudaraku. Yang hari ini mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya sedang menantikan seperti keluargaku surgaku. Tapi sampai hari ini belum terjadi. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, setelah 2 tahun ini kami berumah tangga, kami seperti neraka situasinya. Pak Pendeta, saya pikir waktu sebelum menikah itu indah, tapi kenyataan faktanya kami berjumpa dengan kerikil-kerikil tajam, kami berjumpa dengan tikungan tajam, kami sudah mulai cocok, kami salah menikah sepertinya, kami salah mengambil keputusan, no, keuangan kami amburadul, kesehatan kami amburadul. Saudaraku, hari ini saya membagikan tentang keluargaku surgaku, supaya Tuhan yang menjadi gembala kita, menggiring kita menjadi keluargaku surgaku. Saudaraku, kerohanian yang sehat. Saudara fokus kepada Tuhan dan Yesus number one. Yang kedua, hubungan yang sehat. Dan yang ketiga, keuangan yang sehat. Saya berdoa minggu ini terjadi letupan-letupan mujizat. Saya berdoa minggu ini terjadi pertolongan Tuhan atas setiap orang yang sedang menantikan mujizat. Mari angkat tangan, saya berdoa. Aku berdoa sebagai hamba Allah, supaya keluargaku dan surgaku bukan hanya sebuah slogan ya Tuhan, menjadi kenyataan buat rumah tangga ya, semua orang-orang yang mau menikah, yang sedang tunangan, yang sedang tukar cincin, yang sedang masuk minta, yang sedang ketuk pintu, yang sedang berumah tangga hari ini bulan madu, ataupun 1-2 tahun mereka sudah beranak cucu. Dan aku berdoa supaya Tuhan hadir, invite Jesus dalam rumah tanggamu, dan belum terlambat Tuhan menolong supaya betul-betul mujizat seperti di Kana terjadi. Karena rumah tangga keluarga adalah sesuatu yang sangat istimewa. Mujizat pertama yang Tuhan buat, yang Yesus buat adalah di Kana, di mana di dalam pernikahan artinya mujizat masih ada, pertolongan Tuhan masih ada, keajaiban Tuhan masih ada. Demi nama Yesus Kristus, semua yang terbaik, berkat dan anugerah Tuhan terjadi atas kami, dan kami berbahagia karena Tuhan tetap hidup dan berkuasa atas kami. Dalam nama Yesus, minggu ini adalah minggu mujizat, minggu pertolongan dan minggu anugerah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin.
Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-7 dan 8 dan sampai selama-lamanya. Shalom.